Jara yang mulai mengingat siapa dirinya sebenarnya adalah Rose yang berani dan tak mudah tunduk pada siapapun, mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia bahkan berani melawan dia, terutama ketika dia mencoba menghalanginya kepergiannya dari kontrakan saat Jara hendak menemui Mohan. Dia merasa ada yang disembunyikan, tapi Jara kini tak bisa dihentikan. Setelah gagal menghentikan kepergian Jara dari kontrakan, dia merasa ada yang tidak beres. Perubahan sikap Jara terjadi begitu drastis. Gadis yang selama ini dikenal lemah lembut dan mudah diatur, kini mulai menunjukkan keberanian yang tajam. Pandangan matanya pun tajam dan penuh kendali, seperti seseorang yang pernah dikenalnya dia di masa lalu, yaitu Rose. Dia memang sebelumnya telah menghubungi ayah Jara yang kini masih berada di dalam penjara. Ia melaporkan bahwa Jara sudah tidak bisa dikendalikan lagi dan seolah telah berubah menjadi pribadi yang sama sekali berbeda 5 tahun belakangan. Bagi dia, perubahan ini bukan hanya sekedar masalah emosional, tapi berpotensi membawa bahaya yang jauh lebih besar. Di balik jeruji penjara, ayah Jara merespon dengan tenang namun penuh kekhawatiran. Ia menyadari bahwa jika Jara mulai berubah, maka kemungkinan besar ingatannya sebagai Rose perlahan mulai kembali. Ini adalah sesuatu yang selama ini ia coba hindari. Perubahan itu, menurutnya, pasti dipicu oleh sesuatu atau seseorang yang memaksa sisi lama Rose untuk muncul kembali. Ayah Jara meminta dia memang untuk menyelidiki semuanya secara diam-diam. Dia yakin ada alasan kuat mengapa Jara mulai menunjukkan sisi Rose yang selama ini dikubur dalam-dalam. Mungkin ada orang di masa lalu atau situasi yang tertentu yang memantik ingatan yang selama ini ia lindungi dengan susah payah. Sementara itu ketegangan di antara semua pihak perlahan meningkat. Dia mulai memperhatikan gerak-gerik Jara yang mulai berubah total. Memang di sini ingatan Jara sudah mulai perlahan pulih. Ia mulai sadar bahwa dirinya sebenarnya adalah Rose, gadis kuat dan pemberani yang dulunya disembunyikan oleh ayahnya dengan identitas baru sebagai Jara. Sosok yang lembut, penurut, dan hanya bisa menangis saat disakiti. Ayah Jara sengaja membentuk kepribadian baru ini demi melindunginya, karena ia tahu jika Rose tetap menjadi dirinya sendiri seperti dulu, maka keluarga besar Alperic akan terus memburu dan mencarinya. Ternyata, ayah Jara sudah lama keluar dari keluarga Alperic, dan tindakan ini membuat keluarga itu murka. Dalam sebuah percakapan yang emosional, ayah Jara mengungkapkan bahwa keluarga Alperic kini sedang mencarinya, yaitu mencari Alperic Junior, seorang pewaris sah yang memiliki garis keturunan langsung dari keluarga tersebut. Dan yang mengejutkan, Alperic Junior itu adalah Mohan. Ayah Jara mengatakan bahwa Mohan adalah saudara kandung Jara, dan ciri-ciri Alperic Junior bisa dikenali dari aroma parfum khusus yang dimiliki oleh darah keturunan Alperic. Dan parfum itu juga yang dipakai Mohan saat Mohan meminjamkan baju kepada Jara. Dan ternyata aroma yang sama juga ada pada Mohan. Fakta ini membuat Jara dan Mohan sadar bahwa dirinya adalah saudara kandung. Di sisi lain, Mohan juga akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan rahasia besarnya kepada ayah angkatnya, yaitu Pak Hari. Selama ini, hanya sedikit orang yang tahu bahwa mata kirinya mengalami rabun parah dan tidak ada satupun orang di lingkungannya yang menyadarinya, kecuali seseorang yang benar-benar mengenalnya. Rahasia ini telah lama Mohan simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun demi menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Mohan mengakui bahwa bahkan dirinya pun tak tahu asal-usulnya. Ia hanya merasa bahwa Jara adalah satu-satunya orang yang memiliki petunjuk tentang masa lalunya. Ada sesuatu dalam diri Jara yang membuat Mohan percaya bahwa gadis itu tahu banyak daripada yang ditampakkan. Pak Arya mendengar pengakuan tersebut sangat syok bukan main. Ia telah menyangka bahwa Jara, gadis yang selama ini dikenal sebagai sosok lemah lembut dan tak berdaya, menyimpan rahasia sebesar itu.
Keterkaitan antara Zara dan masa lalu bersama Mohan terasa semakin kuat, terutama dengan semua tanda-tanda yang mulai terungkap satu persatu. Mohan pun semakin yakin bahwa dirinya bukan orang biasa. Ada alasan mengapa ia selama ini harus menyembunyikan kelemahannya, terutama dari mata kiri yang rabun parah. Jika sampai orang mengetahui kelemahan itu, maka identitasnya bisa terbongkar. Ia mungkin adalah Alperik Junior, sosok yang selama ini menjadi buronan utama dari kelompok ormis yang mengincarnya. Dengan segala pertanyaan dan kegelisahan yang menumpuk di benaknya, Mohan memutuskan untuk segera menemui Zara. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah taman yang begitu sepi, tempat yang jauh dari keramaian dan tidak diketahui oleh siapapun. Pertemuan itu bukan sekedar temu kangen atau dua sahabat seperti biasanya. Di sanalah mereka akan melanjutkan pembicaraan yang tertunda, pembicaraan yang bisa mengungkap siapa sebenarnya Zara dan siapa sebenarnya Mohan. Di balik semua kebohongan yang selama ini mereka bungkus di hidup mereka masing-masing. Di sisi lain, tanpa mereka sadari sebelumnya, memang Akila dan Fatah menyaksikan sebuah momen yang mengusik hati mereka. Tepat di depan kontrakan Zara, mereka melihat Zara dan Mohan berdiri berhadapan. Zara menggenggam tangan Mohan dengan erat, dan keduanya tampak menangis, seolah tengah mengurai emosi yang telah lama terpendam. Bagi Akila, pemandangan itu seperti tamparan. Ia merasa dikhianati. Selama ini, ia melihat Fatah begitu tulus mendekati Zara, selalu ada di sisinya, bahkan menahan perasaannya demi menjaga kenyamanan Zara. Tapi kini, semua itu seolah tak berarti apa-apa. Yang ia lihat hanyalah dua orang yang tampak begitu dekat, dengan ikatan yang tak dipahami oleh siapapun. Rasa kesal dan kecewa menguasai Akila. Ia tidak habis pikir, bagaimana bisa seorang seperti Zara, yang dikenal lembut dan baik hati serta pendiam, tega mempermainkan perasaan temannya sendiri. Dan dalam pikiran Akila, Zara telah melukai hati Fatah dengan cara yang paling tak terduga. Namun, ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Akila. Di balik semua kemesraan tersembunyi sebuah kebenaran besar. Zara dan Mohan bukan pasangan, bukan pula dua orang yang menjalin jatuh cinta secara terlarang. Mereka adalah saudara, darah yang mengalir di tubuh mereka. Mereka adalah bagian dari keluarga besar Alperik, warisan rumit yang penuh luka dan rahasia. Untungnya di tengah kekacauan perasaan Akila tidak sendiri. Harry selalu ada untuk Akila, berusaha menengahkannya. Ia mengingatkan Akila untuk tidak terlalu larut dalam emosi yang tak cepat menilai orang lain dari tampak permukaannya saja. Harry mengajak Akila untuk kembali fokus pada dirinya sendiri, pada hidup dan tujuan besar daripada sekedar mengurusi urusan hati orang lain. Meski hatinya masih panas, kata-kata Harry perlahan menembus logika Akila. Ia mulai sadar bahwa ada banyak hal yang belum ia ketahui, dan mungkin tidak semuanya bisa dinilai hanya dari apa yang terlihat. Di sisi lain juga Fatah yang melihat semuanya sangat dilanda rasa cemburu, dan di sini salah paham pun muncul. Di sini Fatah sudah berbicara kepada Mohan tentang perlakuannya kepada Zara yang sudah sangat dekat dan keterlaluan menurut Fatah. Akan tetapi di sini Mohan terus mengelak dan mengatakan jika semuanya tidak harus diketahui oleh Fatah, karena di sini Mohan juga belum tahu apa perasaannya kepada Zara. Yang pasti, perasaannya kepada Zara bukanlah tentang perasaan cinta, akan tetapi ada sesuatu yang jauh lebih besar yang mereka juga belum mengetahui apapun. Dan maka dari itu, pertemuan nantinya antara Mohan dan Zara akan mengungkap semuanya. Dan mereka pada akhirnya nanti tahu mereka adalah saudara dari keluarga besar Alperik. Di sisi lain, kelompok ormis telah mulai menjalankan rencananya. Mereka untuk memastikan Matthew bisa berada di rumah sakit dengan mengawasi sistem dengan aman. Karena sebelumnya, di sini Devon mendekati dua petugas kebersihan di rumah sakit. Dan di sana, Devon menawarkan pekerjaan palsu dengan gaji 2 kali lipat daripada penghasilan mereka di rumah sakit itu. Dan itulah yang membuat petugas kebersihan akhirnya keluar dan resign dari rumah sakit itu. Maka Matthew yang sebelumnya telah mengajukan lamaran
ke rumah sakit tersebut sejak jauh-jauh hari, akhirnya mendapatkan peluang. Dan maka dari itu, Matthew saat ini bekerja di rumah sakit tempat Raisa dirawat. Dan kita sudah melihat bahwa saatnya Matthew akhirnya masuk ke kamar Raisa untuk memastikan keadaan Raisa. Dan Matthew mengetahui jika Raisa mengalami kebutaan.